kembali lagi di MGA Talk episode ketiga. Kali ini kita kedatangan tamu spesial yaitu salah satu alumni dari program studi teknik geologi Universitas Sriwijaya. Oke Bang, mungkin boleh perkenalan dulu Bang. Abang itu alumni angkatan berapa, terus sekarang kesibukannya apa gitu Bang? Oke, perkenalan ya dari Abang, terima kasih ya adik-adik MGI Unsri ya. Abang angkatan 2013, Oh, iya. 2013 angkatan pertama ya. Hmm. Ini dari kampus Bukit waktu itu karena Abang waktu itu lulus jalur SBMPTN ya. Jadi penempatan waktu itu kuliahnya di Bukit. Kemudian eh, Abang lulus tahun 2018. Jadi 2013 mulai pertama kuliah, kemudian waktu itu di 2017 pertengahan sebenarnya itu beberapa alumni sudah siap untuk wisuda ya, tapi karena waktu itu di 2017 pertengahan itu belum ada akreditasi terkait teknik geologi kita ya. Jadi awal tahun 2018 baru keluar akreditasi sehingga beberapa alumni tersebut langsung mengajukan sidang sarjana sehingga sidang sarjana perdana itu di bulan Februari 2018 waktu itu. Setelah lulus dari Geologi Unsri di Februari 2018, Abang sempat gabung di pengerjaan proyek tol Palembang Indralaya ya. Itu di bulan Maret 2018 di tahun yang sama. Kemudian di akhir bulan Abang resign waktu itu karena ada beberapa problem ya terkait pekerjaan waktu itu resign. Waktu di pengerjaan tol itu banyak alumni kita ya di sana ya. Di angkatan pertama, kalau adik-adik kenal mungkin ada namanya Kak Edo Fernando, ada Kak Tommy Julio Lumban Tobing. Tahu tahu. Itu salah satu dari kawan-kawan yang kemarin sempat berkecimpung di dunia tol ya, Palembang Indralaya pada saat itu. 2018 bulan Maret akhir Abang resign, kemudian awal April itu gabung ke Ini belum. perusahaan konsultan pertambangan di Sumatera Selatan ya, di Bima Sabartum Group. Kalau adik-adik kenal, itu yang ownernya yaitu alumni Teknik Pertambangan Unsri. Jadi kurang lebih Abang gabung di situ dari bulan April awal hingga bulan Desember 2018. Waktu itu di situ Abang sebagai geologi spesialis ya, masih sesuai dengan disiplin ilmu yang kita pelajari ya selama Abang kuliah. Kemudian di tahun 2018 Desember akhir itu Abang resign dari perusahaan Bima Sabartum, perusahaan konsultan. Setelah resign, Abang masuk ke perusahaan kontraktor pertambangan di PT Madani Talata Nusantara. Itu bergabung di awal Januari 2019 sebagai Fresh Graduate Development Program waktu itu. Singkat cerita, awal masuk Januari 2019, kemudian sampai di Desember 2021, Abang di PT Madani Talata Nusantara sebagai seorang mine plan engineer ya. Jadi yang awalnya geologi spesialis, kemudian Abang beralih sebagai seorang mine plan engineer di PT Madani Talata Nusantara. Di bulan Desember 2021 Abang resign, jadi gabung lagi ke perusahaan kontraktor pertambangan yang bernama PT Cahaya Riau Mandiri. Waktu itu Abang join di perusahaan tersebut di tanggal 5 Januari 2022 ya, belum lama ini. Kemudian penempatan di Jakarta di head office waktu itu, dan jabatan Abang waktu itu sebagai supervisor mine plan engineer. Kemudian di bulan Maret
hanya 3 bulan abang di situ, kemudian resign kembali, masuk ke perusahaan kontraktor juga ya di Sumatera Selatan penempatan yang bernama PT Pusaka Bumi Transportasi, grupnya Bluebird yang saat ini sedang mengerjakan lahan IUP yang dimiliki oleh PT Bukit Asam Tbk. Jadi abang gabung di PT ini, di PT PBT ini di tanggal 6 April waktu itu 2022 hingga saat ini. Jadi kurang lebih terhitung jalan ke 7 bulan ya abang di perusahaan ini sebagai seorang supervisor main plan engineer. Di perusahaan ini ada alumni kita yang di sini juga yang kebetulan beliau join di PT ini di bulan Juni kemarin, Juni pertengahan. Itu ada nama Kak Hamdi ya, Kak Hamdi angkatan 2014 Indralaya. Kebetulan waktu itu abang yang narik beliau ke PT Pusaka Bumi Transportasi yang awalnya beliau di Kalimantan waktu itu ya bekerjanya. Kemudian karena abang butuh anggota yang bisa bantu abang, jadi abang tarik beliau ke PT ini. Jadi ada 2 alumni di sini, alumni geologi kita ya. Kurang lebih seperti itulah perkenalan singkatnya ya. Oke Bang, makasih banyak Bang. Mungkin sebelum kita lanjut nih Bang, mungkin aku bakal bakal ngenalin tema kita untuk podcast kali ini, yaitu lika-liku kehidupan lulusan geologi di dunia kerja nih Bang. Berat, temamu berat sekali. Siapa tadi nih? Haki, apa Kevin ini? Ya, saya Kevin Bang. Ini yang sebelah kiri ini Kevin ya? ada Haki, ini Arif. Ya. Oh iya, iya, iya. Oke lah, kalian pentolannya MGI pasti ya? Mungkin boleh lanjut nih Bang, kita. Boleh, boleh. Oke Bang. Jadi lika-liku terkait lulusan geologi ya di dunia pekerjaan ya. Mungkin apa yang kalian alami dengan yang apa yang abang alami waktu itu mungkin sedikit berbeda ya. Kenapa sedikit berbeda? Karena memang lulusan kami dahulu itu sama sekali belum punya alumni ya. Jadi kami dahulu angkatan pertama tidak punya alumni, ya kan? Sedangkan tetangga sebelah alumni sudah banyak dari tahun 60-an, ya kan? Akreditasi sudah bagus, sehingga ketika mereka lulus langsung ditarik satu persatu kan dengan alumninya. Berbeda hal dengan kami dulu. Jadi lika-liku yang kami hadapi waktu lulus di tahun 2018 kemarin, yang pertama alumni geologi di tahun 2013, angkatan 2013 ya, itu masih banyak kebingungan ya. Kebingungan terkait apa? Terkait bidang pekerjaan di waktu itu. Sulit sekali bagi alumni geologi Unsri waktu itu bisa berkecimpung di dunia migas terutama ya, di dunia migas itu hampir tidak ada. Untuk saat ini pun hanya 1 orang yang abang tahu, hanya 1 orang dari angkatan kita, angkatan 2013. Kemudian untuk dunia di batubara sendiri waktu itu kebanyakan alumni-alumni geologi Unsri itu meneruskan proyek yang dimiliki oleh dosen waktu itu. Jadi sumber informasi pekerjaan dan peluang bagi alumni geologi Unsri di tahun-tahun waktu itu adalah dari dosen. Karena kita tidak punya link sama sekali alumni di luar sana, betul kan? Nah, waktu itu lika-liku yang kami hadapi yaitu kami mau masuk migas tidak ada kenalan, kami mau masuk geothermal juga sama, akhirnya kami banyak menjadi seorang well site geologist waktu itu. Nah, selebihnya kemana? Selebihnya seperti abang ini, jadi pindah ke dunia konstruksi, bagian pembangunan tol Palembang Indralaya, ada yang ke bank dan segala macam. Nah, bagaimana cara mengantisipasi kami waktu itu terkait kekurangan yang kita alami ya. Jadi dahulu memang angkatan 2013
itu sebelum lulus mereka sudah gencar-gencarnya untuk mempersiapkan bekal ketika lulus. Ketika nanti di dunia pekerjaan, ketika kita direkrut oleh perusahaan, mereka pasti akan melihat kandidat ini berasal dari universitas mana, akreditasi mana, dan track record lulusan sebelumnya bagaimana di dunia pekerjaan. Itu hal yang umum digunakan oleh seorang rekruter untuk meng-hire seorang kandidat yang akan bekerja di perusahaannya. Yang pertama, dari track record alumni belum ada, tidak bisa dinilai artinya kan. Yang kedua, akreditasi waktu itu kita baru keluar itu akreditasi B. Yang pada umumnya semua universitas memiliki akreditasi tersebut. Jadi bagi Abang tidak ada sisi positif dari akreditasi itu, karena itu B itu merupakan akreditasi umum yang dimiliki oleh universitas yang di luar sana. Nah, akhirnya dahulu alumni Abang untuk mengantisipasi agar dapat nilai positif ketika mendapatkan pekerjaan, ketika interview, yaitu memperbanyak bekal terkait training dan publikasi paper. Jadi waktu itu kami gencar sekali itu mencari publikasi paper itu untuk persiapan terkait menghadapi lika-liku penerimaan kandidat di dunia pekerjaan. Dulu Abang banyak mengikuti publikasi paper ya. Ada di Gajah Mada sempat ikut dulu di Geowik, kemudian di IIGW, di ITB, kemudian di Trapspot, di Unpad, kemudian masih banyak lagi di UPN juga sempat pernah. Jadi kurang lebih waktu itu Abang ketika lulus sudah mengumpulkan kurang lebih ada 10 sampai 11 sertifikat publikasi paper ya, dari tingkat lokal hingga internasional waktu itu. Jadi waktu itu ketika Abang masuk PT Madani sebagai seorang Fresh Graduate Development Program, itu Abang memang punya pengalaman sebagai seorang konsultan pertambangan di batubara, sebagai seorang geologis. Tapi waktu itu ketika masuk PT Madani, itu PT Madani hanya meng-hire untuk kandidat sebagai seorang mine plan engineer. Sedangkan antara geologis dengan mine plan ya, atau perencana tambang yang bagian mendesain tambang, itu kan tidak ada hubungannya. Jadi Madani waktu itu melihat dari apa yang Abang capai, achievement Abang ketika di dunia kuliah waktu itu. Jadi yang Abang jual waktu itu yaitu memiliki banyak sertifikat publikasi paper, kemudian sertifikat terkait training. Nah, di situ Abang jelaskan ketika pembuatan publikasi paper itu Abang banyak mengorganize tim, ya kan? Jadi di situ Abang tonjolkan bahwa ketika pembuatan itu Abang bisa berkoordinasi secara tim, bisa memanage tim, kemudian manajemen waktu pembuatan publikasi paper juga bisa Abang manage. Jadi itu hal yang positif yang waktu itu Abang tunjukkan. Karena ketika Abang gembor-gemborkan alumni tidak ada. Kemudian Abang gembor-gemborkan terkait akreditasi tidak ada, ya kan? Nah, jadi itu lika-liku ketika penerimaan pekerjaan ya. Di dunia kerja pun lika-liku masih banyak juga, ya kan? Masuk Madani pun lika-liku banyak juga. Kenapa? Di Madani itu ya, ini Abang ceritakan sedikit. Di sana kebanyakan alumni UPN. Sangat banyak alumni UPN, kemudian alumni yang dari Kalimantan sendiri. Waktu itu di Madani itu di Kalimantan Timur ya, waktu itu Abang penempatan, itu hanya satu alumni geologi Unsri, bahkan alumni Unsri yang ada di PT Madani waktu itu. Jadi ya terkucilkan, iya terkucilkan ya kan. Diremehkan ya iya betul ya kan. Diremehkan pasti karena kita dari tim minoritas ya kan.
Tim minoritas yang berada di antara mereka yang semuanya adalah satu dinasti, satu alumni, satu alma mater ya kan. Nah, jadi kalau untuk kalian sekarang mungkin lika-likunya nggak seberat kami kemarin ya, karena sekarang sudah banyak alumni yang berkecimpung di beberapa perusahaan tambang batu bara, bahkan juga ada beberapa yang di migas ya, ada penambahan walaupun tidak banyak. Jadi untuk alumni sebenarnya belum bisa kita andalkan untuk sekarang ini, Abang rasa. Karena sekarang posisi alumni kita secara jabatan itu masih di level uh, level dari bawah ke menengah ya. Sekarang belum ada level alumni kita yang sudah di posisi top manajemen. Jadi dari bottom manajemen ke middle manajemen. Paling tinggi setahu abang sekarang ini untuk di perusahaan tambang batu bara itu yang paling tinggi di superintendent. Ada alumni kita satu, itu kawan abang dulu ketika buat paper, itu di Musirawas Utara sekarang penempatan sebagai seorang superintendent produksi. Superintendent itu di atasnya supervisor kalau di dunia tambang. Nah itu yang paling abang tahu, posisi paling tinggi yang sementara ini alumni kita jabat. Jadi kalau sekarang untuk mengandalkan alumni itu sepertinya bisa diandalkan. Mungkin di 5 tahun ke depan sudah bisa. Kalau untuk sekarang belum bisa. Jadi untuk menghadapi lika-liku di dunia penerimaan pekerjaan dan dunia bekerja nanti, seperti yang Bang sampaikan tadi, untuk menyiapkan bekal dari kita sendiri kan, pencapaian apa yang kita dapatkan selama masa kuliah. Karena sekarang perusahaan tambang itu lebih banyak meng-hire orang yang experience, ya. Walaupun sekarang banyak pembukaan FGDP ya, buka FGDP banyak, tapi FGDP itu ya selain tes tertulis, dilihat juga dari pencapaian dia selama di kuliah kan, betul kan? Kalau yang sekarang fresh graduate mau daftar yang experience, pasti akan dilirik terhadiran. Karena kualifikasinya pasti kualifikasi yang berpengalaman. Jadi ketika nanti kalian lulus sebagai seorang fresh graduate dan belum ada pengalaman, yang harus kalian tonjolkan itu tadi sertifikat terkait prestasi, baik itu akademik maupun non akademik ya. Paper bisa, organisasi bisa. Dulu abang juga sempat jadi wakil bupati ya, tahun 2000 kalau tidak salah 2016 ya. Sempat jadi wakil bupati HMTG Unsri waktu itu. Kemudian sempat juga menjadi ketua bagian penelitian dan pengembangan di IKA Geosriwijaya. Jadi sertifikat-sertifikat itulah yang kemarin abang tonjolkan ketika penerimaan fresh graduate, ketika wawancara dunia kerja gitu. Begitu, ada yang ditanyakan? Oke Bang, mungkin aku mau lanjut nanya lagi nih Bang. Setelah tadi dengar lika-likunya gitu, yang mau aku tanyakan waktu Abang awal-awal masuk kerja nih Bang, itu Abang belajar dari nol lagi gak Bang? Waktu di dunia konsultan, ya kan, yang di bulan Maret ya, bulan April 2018, itu ada beberapa persen yang abang kuasai, karena kan memang secara jabatan waktu itu sebagai seorang geologi spesialis ya kan. Jadi ada dulu pembuatan map menggunakan ArcGIS ya kan. Kemudian teknik-teknik eksplorasi, teknik sampling, teknik pemetaan itu sedikit abang kuasai waktu itu kan. Tapi ketika berbicara masalah eksplorasi yang sudah tahapan ke pemboran, waktu itu belajar dari nol. Karena secara kurikulum waktu itu diajarkan ya ketika kuliah pada zamannya abang waktu itu. Jadi ketika di konsultan itu kurang lebih ya dari ilmu kuliah 40% lah. Itu sudah abang kuasai. Sisanya belajar dari nol. Kemudian yang paling mengerikan lagi ketika abang masuk PT Madani waktu itu. Awalnya geologis, ya kan? Bagian eksplorasi ke hutan-hutan, ya kan?
sekalinya masuk PT Madani yang pekerjaannya mendesain menggunakan aplikasi software landscape waktu itu. Dan di situ benar-benar terjun ke bagian eksploitasi ya kan. Kemudian yang paling mengerikan lagi ketika Abang masuk PT Madani waktu itu. Awalnya geologis, ya kan, bagian eksplorasi ke hutan-hutan, ya kan. Sekalinya masuk PT Madani yang pekerjaannya mendesain menggunakan aplikasi software landscape waktu itu. Dan di situ benar-benar terjun ke bagian eksploitasi ya kan. Waktu awalnya itu terjun di dunia eksplorasi, selanjutnya dunia eksploitasi. Jadi benar-benar ketika masuk Madani itu memang sama sekali nol pengetahuan Abang terkait proses penambangan waktu itu. Ketika ditanya proses eksplorasi, bisa. Ketika proses penambangan sama sekali waktu itu nol. Jadi belajar dari nol sekali. Dari mengenal unit, mana yang namanya bulldozer, mana yang namanya ekskavator, itu baru belajar. Karena itu jalur FGDP. Jalur FGDP memang dia peruntukannya untuk fresh graduate yang secara keilmuan dia belajar dari nol. Jadi benar-benar waktu itu dari nol ketika di PT Madani. Setelah dari PT Madani masuk ke perusahaan kontrak itu sudah analogi paling ya 85 kan. Nah, gitu. Jadi dua perusahaan pertama memang yang butuh banyak belajar waktu itu. Dan itu banyak diremehkan ya. Jadi nanti ketika kalian dunia pekerjaan ketika masih baru-baru, kan Abang jangan terlalu idealis dengan ilmu yang sudah ada gitu. Tetap merasa menjadi orang bodoh di antara orang yang berpengalaman. Jadi jangan mementingkan ego, terima semua ilmu, ikuti cara mereka, banyak mengalah. Nanti kalian akan mendapatkan momen di mana kalian di posisi orang yang berpengalaman dan kalian mendapatkan anggota seorang yang fresh graduate. Nanti kalian pasti mendapatkan pengalaman itu. Jadi itulah kurang lebih awal Abang bekerja waktu itu secara keilmuannya bagaimana gitu. Oke Bang, mungkin aku mau nanya kan Bang, tadi Abang beradaptasi nih Bang dari seorang eksplorasi menjadi seorang eksploitasi nih Bang. Itu kira-kira butuh waktu berapa lama bagi Abang untuk beradaptasi itu Bang, mulai dari nol tadi? Mulai dari nol itu Abang masuk April ya, April kan. Berapa Januari masuk Madani ya. Dan itu sudah mulai di bagian eksploitasi. Itu Abang belajar kurang lebih Desember sampai Desember. Jadi kurang lebih 12 bulan ya. Jadi 12 bulan itu secara resmi itu PT Madani sudah sebagai seorang perencana tambang. Jadi Abang waktu itu sudah resmi meninggalkan dunia eksplorasi gitu. Yang sebenarnya Abang sampaikan ya kenapa dulu Abang banyak dapat prestasi di eksplorasi ya kan. Ketika akan lulus waktu itu sampai event-event internasional pun Abang ikuti waktu itu kan. Cuma ketika di dunia pekerjaan yang waktu itu di dunia kuliah Abang giat sekali ya kan. Abang giat sekali, ternyata di dunia kerja sama sekali tidak digunakan waktu itu kan. Ketika di Madani. Tapi ya itulah dunia pekerjaan. Kita tidak bisa idealis terhadap salah satu disiplin ilmu ya. Karena kalau kita idealis harus menjadi seorang geologis. Ya sebenarnya Abang sangat mencintai geologis ya. Karena Abang tuh dulu seringkali itu eksplorasi, ikut Bu Wiwi, ikut almarhum Pak Budi ya kan. Abang dahulu itu tidak menjadi asisten hanya ketika semester 5 loh. Jadi dulu paling akrab Abang itu sama ada di kelas itu, ada di tingkat itu kan, sering ke Sukomoro, masih sering ke Sukomoro. Masih Bang, cuman sekarang kan Masih ya? udah
Udah banyak di crop, jadi agak apa Oh gitu, iya udah iya. hilang singkatannya. Ya. Nah, Outcome-nya sudah banyak hilang ya. jadi Jadi abang abang perlu perlu belajar belajar 12 bulan ya dari seorang geologis menjadi seorang main plan atau perencana tambang selama 12 bulan ya. Selama 12 bulan itu diremehkan, dikucilkan, kemudian sampai waktu itu pernah abang dibilang eh, oleh seorang pengawas produksi yang notabene adalah senior, dibilang main plan odong-odong, dibilang kan. Cuma karena abang paham itu adalah proses belajar ya kan, proses belajar dan abang butuh banyak ilmu dari beliau kan, jadi abang terima, omongannya, abang ambil ilmunya kan. Nah sekarang setelah kami beda, ketika dia membutuhkan seorang main plan engineer, yang ditelepon adalah abang sekarang. Berkali-kali beliau menawarkan, bagaimana mau ikut ke Kalimantan lagi kah, ya kan? Tapi untuk melewati itu harus banyak pengorbanan ya kan, pengorbanan diremehkan, pengorbanan dikucilkan dari orang-orang yang berpengalaman ya, itu harus kalian lewati untuk melatih mental ya kan, sama membentuk karakter dan kepribadian. Sampai lanjut nanti. Gimana? Ada lagi? oke. Tanya aja ya. Jadi intinya harus kuat-kuatan mental ya bang, kalau di dunia kerja ini nih. Mau diremehkan Iya, gimana pun. iya betul. Kalau kalian itu lulusan ITB silakan, kalau agak-agak ini silakan ya kan. Tapi kita sadar kita masih kecil. Silakan masih ya. Buru-buru mau mengepakkan daun dan sayap ya kan. Akar saja masih kita bentuk kan. Jadi jangan idealis terhadap disiplin ilmu, kemudian jauhi sifat sombong ya. Jauhi sifat membangga-banggakan alma mater ya. Kecuali nanti jika memang kita sudah settle di dunia pekerjaan secara alumni kita. Sembilan. Oh ya bang, mungkin kita lanjut lagi nih bang. Aku mau nanya bang. eh Selama abang kerja itu yang kan nggak mungkin nih ilmu kita nggak kepake semua gitu. Pasti ada dong yang betul-betul kepake nih. Sampai kita berterima kasih kita pernah belajar ini nih. Nah, kira-kira selama abang kuliah di geologi ilmu apa tuh bang? Yang betul-betul abang apa ya? Yang betul-betul kepake banget sama abang gitu. Yang oh ya, sebagai perencana tambang ya, ilmu yang abang terapkan dari geologi ya. Ilmu yang bermanfaat terkait sedimentasi, stratigrafi, set strat, itu kenapa kalian ketawa-tawa? Ada apa dengan ilmu itu? Kebetulan aku sama Aki apa bang diamanahi untuk ngajar praktikan di laboratorium sedimen dan stratigrafi gitu bang. Oh, cocok sudah kalau begitu ya. Jadi di dunia perencanaan tambang ya, terutama di bagian desain pertambangan, desain pit ya, dalam hal ini. Jadi ilmu stratigrafi itu sangat penting karena kita kan harus mengetahui kemenerusan lapisan. Bagaimana dia deepnya, bagaimana dia strike-nya ya kan. Nah, ketika kita membuat satu desain pertambangan ya, geometri pit, itu kan kita akan mencari yang namanya batu bara. Ini dalam hal dunia tambang batu bara ya. Kita harus tahu itu posisi batu bara di kedalaman berapa, kemudian apakah dia ada patahan, bagaimana kemenerusannya. Nah, itulah yang digunakan sebagai seorang main plan untuk menentukan geometri pit itu sendiri, yang kaitannya nanti harus memenuhi SR atau stripping ratio yang sudah disepakati oleh perusahaan, yang nantinya akan berdampak kepada keuntungan yang didapatkan oleh perusahaan gitu. Jadi harus paham nih, kita bisa menerawang lah ya.
Kita bisa menerawang bagaimana kondisi bawah permukaan ya, terkait stratigrafi lapisannya. Apakah dia ada patahan yang tidak menerus sehingga tidak menerus? Apakah dia ada beda fasies, ya kan? Nah, ketika ada hal-hal tersebut, itu akan kita ambil keputusan tuh terkait pembentukan geometri pit yang akan kita bentuk selanjutnya, begitu. Selain ilmu sedimentologi dan stratigrafi, itu ada ilmu konsep geologi ya. Sekarang namanya masih konsep geologi atau sudah berubah? Geologi dasar Bang namanya sekarang. Oh, berubah lagi. Iya. Dulu awalnya geologi dasar, kemudian berubah konsep geologi. Sekarang geologi dasar lagi ya. Iya. Nah, untuk konsep geologi, ilmu yang diterapkan terkait ilmu deskripsi batuan, seperti tekstur batuan, ukuran butir segala macam, kemudian pengetahuan terkait permeabilitas dan porositas. Nah, itu yang akan kita terapkan di pertambangan. Kenapa? Karena di operasional pertambangan itu sangat erat kaitannya dengan air ya. Jadi memang bukan musuh ya, tapi kendala ya. Kendala terbesar ketika operasional pertambangan itu adalah air, baik air hujan maupun air rembesan. Nah, dari air hujan dan air rembesan itulah bisa kita hitung nanti terkait karakteristik batuannya untuk mengalirkan air segala macam. Kemudian yang nantinya kita akan tentukan rencana pemompaan air segala macam. Nah, disitulah nanti sense seorang geologis akan diterapkan ketika dia melewati batuan dengan pori-pori yang rongga yang besar, bagaimana secara porositasnya, bagaimana secara permeabilitasnya, ya kan? Nah, nanti di situ akan diterapkan ilmu konsep geologi tersebut. Ilmu yang lain, struktur geologi itu juga diterapkan ya, ketika memang kita mendapatkan kondisi pit yang secara setting tektoniknya dia kompleks, banyak terdapat patahan atau rekahan, kekar, itu akan digunakan juga. Jadi ketika ada patahan, ada kekar, itu seorang main plan engineer atau perencana tambang akan memberi keputusan ya, sama seperti sedimentologi stratigrafi tadi, apakah dia harus membuat desain di situ atau dia geserkan desainnya atau bagaimana, itu nanti akan ditentukan oleh seorang main plan engineer ketika bertemu dengan struktur geologi atau tidak penerusan lapisan karena stratigrafi dan lainnya. Oke Bang, mungkin ini aku mau nanya lagi nih Bang. Kalau dilihat-lihat kan tadi lebih kita tuh di geologi kalau di dunia kerja lebih banyak modeling gitu ya Bang. Nah kalau dari Abang Betul. sendiri Bang, kira-kira untuk memperbesar peluang diterima kerja nih Bang, kira-kira skill apa aja ya Bang yang ngasih nambah nilai tambah buat kita sebagai fresh graduate gitu supaya dilirik HR gitu waktu mau masuk pertambangan. Oke, siap. Untuk skillnya sendiri, khusus kalian yang semoga jadi seorang geologis ya, tidak murtad ya misalnya. Skill modeling banyak pelajari terkait software modeling, terutama ya, pasti itu harus kalian kuasai walaupun itu tidak sempurna ya. Seenggaknya kalau ibarat jeruk ya kulitnya lah kalian paham itu software gunanya sebagai apa, kemudian pengoperasian yang sederhana seperti apa itu harus kalian pahami ya. Banyak software yang harus kalian pelajari ya. Micromine bisa, kalau bisa kalian ada sertifikatnya sebelum lulus Micromine. Kemudian untuk Mindscape juga bisa. Itu Mindscape itu software yang umum ya, yang banyak digunakan di perusahaan tambang batu bara di Indonesia terkait kepentingan untuk modeling batu bara, itu banyak digunakan software Mindscape itu di bagian sedimentologi stratigrafi. Nanti di situ kalian akan dapatkan itu ketika memang nanti kalian akan berkecimpung di dunia modeling. Itu pastikan kalian harus memiliki skill itu ya. Skillnya jangan hanya
pengalaman pernah menggunakan, tapi tampilkan skill yang secara tertulis dalam artian sertifikat, kemudian evidence lainnya yang menunjukkan bahwa kalian pernah mengikuti pelatihan keahlian terkait modeling gitu. Kemudian selain dari training juga banyak akses di YouTube ya terkait modeling geologi, itu banyak sekali. Abang juga sering belajar itu terkait modeling geologi ya di YouTube, itu banyak sekali, itu bisa kalian pelajari. Seenggaknya nanti ketika kalian interview ya, ketika ditanya terkait modeling atau gambaran terkait modeling, itu bisa kalian jawab walaupun tidak secara detail ya, karena pasti seorang recruiter itu akan memahami kondisi kalian, di mana kalian adalah seorang fresh graduate. Ketika kalian ditanya detail tidak tahu, itu tidak masalah, tetapi ketika ditanya terkait gambaran umumnya kalian mengerti, itu menjadi poin plus untuk kalian, bahwa kalian sudah mempelajari terkait apa yang kalian ingin jajaki di dunia pekerjaan tadi gitu. Kurang lebih seperti itu untuk bekalnya sebelum lulus nanti ya. Oke Bang, makasih banyak Bang. Udah dikasih tahu nih apa aja yang harus Sama ya. dipersiapkan ya, biar kami ini nyiapin nih Iya. mulai dari sekarang. Iya. Sekarang tuh kalau alumni kita di modeling tuh abang ngerasa belum banyak ya. Lebih banyak ke website sekarang memang. Karena seperti yang abang bilang tadi, untuk posisi yang modeling itu belum banyak yang ke arah sana. Masih banyak yang berkecimpung di bagian website ya. Website kalau untuk modeling belum. Karena untuk modeling itu kebanyakan untuk yang level-level yang sudah agak senior, itu sudah ke modeling. Jadi untuk awal-awal itu website mereka. Ya, tapi untuk pengetahuan silakan dipelajari saja. Jadi kalian sudah ada tuh proyeksi ke depannya bagaimana kan. Dan seorang recruiter sudah melihat, ini ada potensi dia mau berkembang ke arah sana kan gitu. Oke Bang, mungkin ini Bang, pertanyaan penutup dan terakhir nih. Kira-kira Bang, ada nggak Bang pesan yang mau Abang sampaikan untuk kami nih Bang, yang belum lulus nih, untuk mempersiapkan gitu Bang, di dunia kerja nantinya gimana, apa aja yang harus dipersiapkan dan lain sebagainya Bang. Mungkin ada nggak Bang pesan dan pesannya yang ingin sampaikan? Pesan yang harus dipersiapkan, yang pertama terkait bekal ya. Terkait bekal, tadi yang bilang terkait prestasi, ya, sertifikat asisten dosen, sertifikat training, sertifikat publikasi paper, sertifikat organisasi, silakan dikumpulkan. Kemudian banyak pelajari terkait soal-soal yang berkaitan dengan rekrutmen ya, terkait soal-soal psikologi segala macam, itu silakan kalian pelajari, karena memang tes yang paling awal adalah tes tertulis setelah tes administrasi. Jadi pastikan kalian sudah menguasai terkait soal-soal psikologi yang biasanya digunakan oleh perusahaan untuk merekrut seorang kandidat fresh graduate ya. Jadi itu bekalnya. Kemudian lebih diperbanyak latihan terkait interview ya. Interview, bagaimana berbicara di depan orang, bagaimana eye contact itu harus dilakukan setiap kali interview, bagaimana cara menjawab, bagaimana sikap ketika interview, silakan diasah sebelum kalian lulus. Jadi harapannya nanti ketika kalian sudah dapat jadwal tes, itu secara bekal kalian sudah siap, sehingga dengan kita katakan terkait hasilnya bagaimana ya gitu. Oke Kurang Bang, lebih itu. Oke, makasih banyak Bang, udah nyempetin waktunya buat bincang-bincang sebagai narasumber ya di MGI Podcast. Ya, sama-sama. MGI Podcast hari ini.
Mungkin di sini ya aku apa ya? Ada beberapa poin lah yang bisa ditangkap gitu ya. Jadi intinya mungkin kalau misalnya di dunia kerja itu perlu adaptasi gitu. Karena nggak selamanya apa yang kita pelajari di dunia kampus itu di dunia bekerja bakal kepake gitu. Dan kemudian Ya, yang kedua kita harus siap mental juga dalam dunia kerja karena ya dunia kerja itu nggak selembut yang kita kira ya. Mungkin yang selanjutnya itu selama kuliah kita sebisa mungkin banyak-banyakin mengasah skill sama prestasi biar nanti ya betul. eh, biar nanti kalau kerja itu ada poin plus lah gitu ya bagi HR ya bang. Ya betul. Oke. Pasti dong. Mungkin itu Terus aja. tambahan, Oh iya bang, boleh. tambahan satu Boleh bang, lagi. boleh, Bang. Jadi jadi kemarin abang tuh sempat bincang-bincang sama alumni kan, Hmm. alumni yang chapter Muara Enim dan Lahat. Jadi masukan dari alumni sendiri itu, kalau bisa nanti ada event tertentu, itu bisa undang alumni ke kampus. Apakah training kah, atau hanya sharing knowledge, begitu. Nah, sama ini tuh HMTG-nya sih ya, HMTG-nya kalau bisa nanti ada database terkait update pekerjaan dari alumni. Jadi kayak kemarin abang tuh butuh seorang maintenance engineer ya kan, sedangkan abang mau minta database ke HMTG terkait siapa saja sih yang berkecimpung di dunia perencanaan tambang. Nah, jadi abang nggak punya itu database itu. Untung abang ada kenalan sih Hamdi kan, jadi bisa abang tarik ke perusahaan abang. Nah, harapannya nanti ketika ada database tersebut, jadi nanti seorang alumni itu bisa gampang narik anggota-anggota adik tingkatnya kan, atau kerabat-kerabat alumni lainnya kan. Nah, begitu. Dua hal itu sih yang harapannya bisa dilaksanakan rutin dari MGI maupun IAG atau HMTG-nya begitu. Ya. Oke bang, siap. Nanti disampaikan ya bang. Ya, siap. Mungkin itu aja bang. Terima kasih udah nyempatin Ya, waktunya. Uh, ya, sama-sama. Oke, mungkin closing aja bang. Jadi di sini Ya, aku sebagai kepala divisi Medinfo ada Aki, ada Arif dan Bang Apistio. Mungkin podcastnya cukup sampai sini. Terima ya. kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mohon pamit. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin live ya. Terima Oke, kasih. silakan, bang. Terima kasih.